3, 2, 1. Yups, dan langsung saja kita masuk ke dalam game kelima kita untuk TPP Erangel. Dan ternyata ini adalah drop yang sangat-sangat menarik sekali karena membelah mapnya secara apa ini namanya? Horizontal gitu. Dan sangat luar biasa, ini setengah map Omuawa kebelah. Ya. Bisa turun di mana-mana. bisa turun kemana-mana. Jadi ini membuka seluruh kota sebagai tempat untuk mereka bisa melakukan scrap. Tergantung Betul sekali. apakah mereka akan mencoba untuk melakukan kebiasaan mereka atau squad-squad yang lain yang biasanya turun di tempat favorit kali ini akan mengubah strategi mereka. Betul sekali, ini akan bisa menjadi berbeda karena memang tadi kita sudah bahas sebelumnya, 2 game terakhir ini sangat krusial. Maka kita lihat di sini ada perbedaan mungkin atau gimana, nanti kita lihat di gameplay berikutnya. Ya sepertinya sudah banyak yang sudah, tadi ada yang early drop, ada yang tetap di mid drop, ada yang mungkin akan bermain jauh juga. Ya kita lihat nanti akan berikutnya. Ya, dan seluruhnya juga sudah membuka parasut. Ada yang early drop datang dari pemain Onyx tadi. Onyx di sini sudah mengelut-lut, sudah punya pistol dia. Oh dapat Scar L Ya, sekarang. bahkan ada Scar L, jadi cukup lengkap untuk pemain-pemain Onyx. Betul sekali. Ya mereka sudah punya Scar L, sudah punya mini, ya cukup kompak untuk di awal-awal. Tapi ya kita lihat pasti di phase-phase pertama belum akan terjadi gunshot yang sangat luar biasa mungkin. Karena memang masih loot-loot juga. Ya, dan tentunya akan sangat disayangkan ya kalau mereka mencoba untuk melakukan early engagement nantinya dan mereka harus kembali ke lobby. Usaha mereka untuk masuk ke dalam top 5 akan menjadi sia-sia. Karena ini adalah game yang sebenarnya sangat penting untuk game yang kelima. Karena di sini kita akan melihat pergeseran. Kalau peringkat 2 dan 5-nya nanti Tusun, yang ada di bawah akan bisa naik ke atas. Betul sekali. Ini ya inilah 2 game terakhir. Wah ini ada baru turun malah. RRQ di sini. Ya tadi kembali lagi 2 game terakhir ini mental juga dipermainkan di sini. Jadi memang harus stabil, harus tetap chill gitu bermainnya dan tetap. Ya, dan namanya akan coba untuk Oh, ditabrak di sana ada sana. Heroes. Akankah berhasil? Tampaknya tidak karena dari tidak. RRQKG memilih untuk menghindar saja dan itu adalah pilihan yang tepat. Betul Karena sekali. mereka belum punya senjata. Betul, itu sangat berbahaya bagi tim RRQKG jikalau mereka mau engage di sana. Karena cuma dengan mobil ya bisa ditembakin, bisa knock dan di finish mungkin. Ya, dan terpisah dari rekan-rekannya yang lain, RRQKG yang lain, Nerpeko bersama dengan Uni juga yang sudah akan berusaha untuk melakukan lootingan dan EVOS. EVOS di sini ada Foxe dengan AKM dan Uzi yang sudah didapatkan. Ya, mereka cukup stay dan cukup secure. Wow. Wow, zona Wow. kiri ternyata. Ya, masih di bagian arah kiri dan ada beberapa squad-squad yang masih stay di bagian luar. Cukup sama sih kalau kita lihat dari Bigetron dan WAW juga mereka tetap stick to the plan. Mereka berada di kota-kota tempat favorit mereka. Betul sekali. Sedangkan buat yang lain mungkin akan memiliki sedikit usaha yang lebih keras lagi untuk masuk ke dalam. Dan yang menarik di sini adalah Gergopol dikuasai oleh Dranix. Yap, itu dia. Jadi Gergopol kalau tidak ada tandingan sama sekali itu akan membuat 4 pemain di sana cukup fat. Betul sekali, karena loot yang tersedia di Georgiopol itu sangat luar biasa. Bisa mendapat military vest, helm level 3, dan senjata-senjata yang sangat kuat untuk dimainkan di PS-PS berikutnya. Ya, apalagi kita tahu di sana juga ada flare gun yang sewaktu-waktu bisa didapatkan dan akses untuk keluar dari Gergopol itu cukup terbuka. Cukup terbuka. Mereka bisa dari Gergopol naik ke atas gunung di sana yang bisa melihat cukup banyak tempat dan ada hospital kalau kepengen. Ada hospital jika mau menambah lootnya mungkin. Iya. Jadi ada cukup banyak tempat-tempat yang bisa dimainkan oleh Dranix dan kita masih akan menunggu dulu. Seluruh tim-tim ini masih mencoba untuk melakukan loot yang cukup banyak di awal-awal permainan. Di awal-awal permainan, benar. Di area school lagi dari RRQ mereka butuh segalanya dan mereka butuh yang namanya Devi Fortuna sekarang untuk mendapatkan chicken dinner dan mengumpulkan poin kill yang lumayan banyak agar bisa naik ke atas karena mereka sekarang berada di peringkat ke-15. Ke-15 cukup menjadi juru kunci sebenarnya. Yes. Ya, saya Poliana tempat yang lumayan jauh juga. Tapi di sini tempat yang jauh juga ada tempat yang aman. Betul, cukup aman walaupun mungkin bisa terisi oleh 2-3 squad karena cukup banyak compound yang membuat mereka bisa lebih bermain chill dan safe. Ketimbang kita melihat kota-kota seperti Pochinki misalnya, walaupun banyak bangunan tapi pendek-pendek jadi nggak ada high ground di sana seperti itu. Ya, dan untuk awal permainan kita di sini cukup sepi sekali. Alive 64, berarti belum ada korban sama sekali. Dan kita tidak melihat ada satu suara tembakan pun. Yang dari tadi kecuali mungkin ada engagement yang terjadi KG. Betul, tadi yang awal-awal itu mobil, betul sekali. Cuma di sana saja dan ini sudah ada yang lewat juga. Onyx melihat satu lawan dari Rives. Dari Rive di sana, sepertinya cuma lewat saja di sana. Ya
Ini masih sangat-sangat gameplay yang sangat chill karena memang masih phase pertama, masih saling loot-meloot, masih menguatkan timnya gimana dengan equipment, utility yang kita punya. Jadi mungkin di awal-awal ini kita masih hanya bisa melihat bagaimana equipment yang mereka dapatkan. Yep, dan Onyx, mereka sudah mengamankan dari tempat yang cukup oke, cukup secure. Hero sendiri ini yang tadi bertemu dengan RRQKG. Mereka juga sudah berhasil mengumpulkan beberapa senjata meskipun dari segi fast masih belum begitu bagus. Betul, masih Tas juga level masih 1, biasa. tas juga masih level 1, benar. Ya. Tapi dari kota Severn di sini mereka bisa mengkoleksi begitu banyak barang untuk keluar ya, untuk masuk. Dan pertanyaannya si Severn di sini apakah mobilnya masih ada? Betul, karena sepertinya Severn itu agak-agak gambling ya. Ada apa enggak nih mobil? Kalaupun ada kadang dapetnya motor roda 3. Yes. Aduh itu. Karena tadi satu akses buat kendaraannya udah diambil kan Oh sama iya KG benar tadi. tadi kaki kan mengambil. Dan untuk WAW, men-secure South Novka Island, tempat yang sama tadi seperti di game yang pertama untuk TPP juga. Betul sekali. Dan mereka mendapat tadi di game pertama dia dapat flare gun sebenarnya WAW itu. Tapi di sini walaupun tidak ada pun mill base itu luar biasa. Ya. Menyediakan loot yang sangat luar biasa. Apalagi cuma satu tim di situ. Waduh. Sekali. Bigetron Esport. Aman juga di Novo. Di Novo juga. Novo jadi salah satu tempat yang sebenarnya sama kayak Kayak George Giorgio Paul, benar. sama. Ada crate-crate di sana. Dan di Novo juga favorit sebenarnya. Di crate-crate itu memang di Erangel itu crate-crate itu menyediakan loot-loot yang luar biasa gitu. Seperti di Novo atau di Giorgio Paul. Ya dan mereka sedang melakukan positioning, mencari-cari senjata lagi dan untuk di Jakarta sekarang EVOS. Di Jakarta. Ya benar mereka sekali. stay. Betul. Stay aja chill, gak usah ngapa-ngapain. Dan melihat ada satu buah kendaraan yang lewat langsung di spray down oleh EVOS. Jexi. Buat teman-teman yang baru datang, Jexi tadi melakukan permainan luar biasa di match yang ketiga, ya, di mana dia tinggal one man squad dan bisa membawa EVOS ke posisi yang kedua. Itu luar biasa sih, dia Luar masih biasa. survive begitu lama. Dapat Bahkan 5 dia one man kill. show dia dapat point kill, nah itu dia Betul tadi. sekali, luar Dimana biasa. dengan solo run-nya dia berhasil mendapatkan pemain-pemain lawan. Itu membuktikan kalau Jexi sendiri ini mempunyai mental yang cukup kuat menghadapi tekanan. Betul, itu sangat besar pressure-nya, tapi dia bisa untuk bawa EVOS ke posisi yang kedua. Luar biasa Jexi. Ya dan ya Tranix seperti perkiraan juga Hospital Diambil. Ya Hospital langsung diambil, ini tempat yang lootnya sangat banyak. Betul, di hospital. Ya memang kalau dari Giorgio Paul, benar tadi kata Om Wawa, banyak movement yang bisa dilakukan, entah itu ke gunung, atau ke arah bawah, ke arah Jakarta. Dan mereka banyak juga compound-compound kecil yang dilewati. Yap. Sehingga walaupun terspot pun mereka bisa aja masuk ke compound atau mengambil-ngambil loot drop di compound tersebut. Ya dan untuk bagian kiri dari map, Star 8 akan mengamankan area pantai. Mereka mungkin akan berpikir kalau mereka mendapatkan tempat yang sekarang, mereka tidak akan bisa di backstep. Betul sekali, karena cukup sendiri mereka di sana juga. Nice. Ini untuk di daerah Primos ya. Betul. Tempat yang lootnya mungkin sedikit average saja. Gak terlalu bagus, gak terlalu jelek. Dan Standar. yang suka menyusahkan itu di Primors adalah vehicle-nya Nah sebenarnya. ini sama, ini Primos mungkin, terus Zarki yang ada di atas. Betul, itu sangat sedikit vehicle. Jadi kalau dapat itu benar-benar harus di-secure. Iya, karena kalau sekali aja bannya bocor, itu mereka akan susah Waduh, buat susah keluar dari banget. sini. Betul sekali. Apalagi kalau zonanya jauh. Waduh, PR banget itu. Dan tampaknya Rives memilih untuk split saja. Beberapa pemain mereka berada di Primos, sedangkan di Verifier juga masih diisi Betul. oleh satu pemain mereka yang sudah langsung akan mengambil kendaraan dan melakukan grouping. Iya, grouping ke rekan-rekannya yang lain. di Primors. Wow, dan RRQ men. Cukup aman dia, dan Novo ini masih jauh. 1,7 km untuk masuk ke dalam zona berikutnya, dan tampaknya dari Bigetron Esport hanya akan bermain safe untuk di awal permainan. Kita tahu mereka untuk yang pertama juga, mereka nggak apa-apa, kena circle, kena blue zone, Betul. no problem. Belum terlalu sakit juga PS pertama. Maka dari itu dia masih mencari loot-loot di sini Bigetron. Karena memang sangat sayang kalau Novo itu tidak maksimal di lootnya. Iya, karena mereka udah dapat Novo. Kalau sampai nggak maksimal, nggak dimanfaatin, wow itu rugi banget. Rugi banget sih, parah. Dan Jexi kembali sebagai pasukan perenang. Ini sama kan tadi di game ketiga Iya juga ini? bener, dia jadi pasukan katak juga ini. Ya, dan tampaknya berenang masih menjadi opsi untuk Jexi mensecure di bagian depan terlebih dahulu. Membukakan jalan kah bagi rekan-rekannya yang lain. Sebentar di quarry, kita melihat ada satu buah airdrop yang berisikan M249. Betul. Senjata yang cukup mantap untuk flanking atau untuk menjadi tank atau menjadi tameng untuk timnya. Karena dengan 100 peluru M249, wah luar biasa. Ya dan 10 menit awal sudah berlalu, kita belum melihat adanya engagement
yang benar-benar terjadi. Betul, belum ada korban Luar juga. biasa di sini, mereka sangat fokus ke dalam permainan untuk men-secure placement point. Placement point karena sangat penting untuk mengejar, terutama teman-teman yang ada di posisi 6, 7, 8. Mereka harus bermain sangat-sangat teliti, sangat-sangat aman, tapi tetap harus mencari kill juga Ya, tentunya. karena sekali saja mereka berbuat kesalahan dan dipanis itu akan sangat fatal. Sangat banget fatal. dan bakal susah buat dibalik di last game. Betul. Karena ini match kedua yang game keenam. sebelum terakhir mereka juga tentunya sudah melihat leaderboard seperti apa dan mungkin bisa jadi sudah melakukan hitung-hitungan. Iya, pasti sudah ada hitung-hitungan Ya, kasar dari mereka. mau dapat poin kill berapa, kita harus di placement poin berapa nih biar bisa naik ke atas. targetnya. Betul, betul. Ya ada Prime main aman ini di tengah-tengah rumah yang ada balkonnya ini. Wow, di mobil banyak ini. Ya, Bigetron sedang melakukan parade nih. Ada 4 kendaraan yang dipakai. Cukup menarik karena untuk tahun kemarin ya, kita melihat dari PUBG Mobile sendiri cukup jarang untuk menggunakan 4 kendaraan. Betul sekali. Dan Bigetron menjadi salah satu pionir untuk touring sepertinya. Iya. Karena memang kendaraan ini sangat penting ketika nanti engage atau mungkin kita yang tertangkap. Bisa menjadi cover atau bisa menjadi kendaraan untuk kabur lagi seperti itu. Yes. Dan Young and Free juga sudah keluar dari Cory. Tampaknya rotasi demi rotasi yang dilakukan oleh tim-tim ini. Mereka lebih berusaha untuk masuk ke dalam tengah circle. Betul sekali. Yang terlihat ini seperti ini. Oh, sudah mulai ada gunshot dari Kenbo. Dengan spray M4 kali 4 di sini. Oh, tapi cukup jauh. 16 di pos di sana. Tidak ada yang kena. Satu turun di sana. Tapi tidak kena. Oke. Ya. Yang baru saja melintas adalah EVOS. EVOS. Ya, tapi dengan jarak yang sangat jauh sekali. Agak sedikit menemui kesulitan juga dan tidak ada yang hit. Oh, ini serangan jadi lagi. Tim 1. Oh, mungkin kepencet kali ya. Ya, dan ada Onyx yang sudah menjaga bagian dari compound. Sudah melepaskan tembakan juga. Tembakan demi tembakan yang dilepaskan oleh tim-tim ini. Ada beberapa tujuan, yaitu satu, mereka bisa mengusir. Terus yang kedua, mereka bisa memancing perhatian yang lain atau ada tim ketiga mungkin yang kalau mereka kurang waspada, mereka bisa yang digerebek. Betul sekali. Memang banyak sekali gameplay atau game style yang dilakukan. Misal tadi kata Om Wawa memancing atau bahkan mengusir. Oleh karenanya kita belum bisa menentukan nih, ini sebenarnya apa yang mau dilakukan oleh mereka. Hanya mereka dan teman-teman yang tahu tentunya. Dan lokasi dekat sekali dengan Heroes. Ada Young and Free yang tadi sudah keluar dari quarry dan tampaknya akan menuju ke tempat dari Heroes. Apakah mereka sadar dan ini cukup berbahaya kalau sampai Young and Free berhenti di compound depan sana, mereka akan mendapatkan lawan. Oh, di sana ada Bigetron Ion di sana. Oke, ini akan menjadi seperti ini akan menjadi gunshot ini. Bigetron dan Heroes langsung spray down. Saja oleh Heroes DX. Oh, BG di sana dalam mobil keluar. PG masih bisa PG survive masih kah? bisa survive di sana. PG dalam Dimajukan. bahaya, terpisah oleh Oh, rekan-rekannya yang BG lain. terkenok dengan Uzi gameplay. Di finish. Finish saja oleh CTY di sana, luar biasa. Sayang sekali Bigetron Ion, mereka butuh poin dan harus kehilangan PG. Pemain pertama yang kembali ke lobby setelah kita menunggu selama hampir 13 menit. Masih ada 3 orang di sana dan Rahmat juga di knock out dikenok oleh oleh Heroes. Theo. Dalam bahaya 2 pemain juga di knock out menyisakan Sans. Hanya seorang diri dari bagian belakang. Akankah dia bisa bertahan? Kita masih akan menunggu juga karena agresivitas yang dilakukan oleh Heroes. Sans Belum sudah berhenti mulai dan terlihat di-flank dengan juga. cukup Uzi jelas. gameplay dari CTY di sana. Sans masih menunggu dengan UMP-nya tadi. Iya, mini mulai dikeluarkan untuk mid range di sini. Ya, Sans berpacu melawan waktu, 2 rekan dia sudah di knockout. Pilihan yang cukup susah, apakah merevive atau akan meninggalkan saja atau menyapu bersih lawan-lawannya karena Heroes. Oke, belum di dengan sana. spray down Ah, dari Sans masih sangat bisa tipis. memberikan perlawanan tampaknya. Iya, Rahmat dibawa keluar dulu, tutup. Ayo hidupin saya, hidupin. Ya, timing adalah segalanya dan Heroes. Mereka juga masih bertahan dengan satu pemain yang ter-knockout. Ini adalah posisi yang cukup mengerikan untuk Bigetron Ion. Betul. Sangat tipis sekali dan berhasil di-revive satu pemain. Kali ini situasi masih menjadi 2 melawan 2. Betul, di sini Rahmat sudah berhasil di revive. Cuman satu compound yang membedakan posisi mereka di sini. Dan sayangnya Rahmat sudah tidak mempunyai helm. Ya, dan Microbay dalam bahaya ini dari kedua pemain ini harus bermain dengan cukup cepat. Apakah mereka akan mencoba untuk mengkontes atau keluar saja dari lokasi mereka sekarang? Dan ada spray down. Sangat baik. Tapi trade knockout yang dilakukan oleh Heroes. 2 angle yang Rahmat berbeda. di sana. Habis Dalam bahaya. saja. Wow. Luar
luar biasa permainan Heroes flanking yang dilakukan tadi. Dan ini yang saya sebutkan, Uzi sangat luar biasa untuk close combat Ya, tentunya. close combat dengan fire rate yang sangat cepat sekali Betul, tadi. sangat cepat. Mungkin damage per second kecil tapi fire rate sangat cepat itu sangat membahayakan lawannya. Tapi jangan kita lupakan tadi sedikit ada mungkin miscom yang dilakukan karena PG terlepas seorang diri. Betul. Dan juga. harus dipanis begitu saja. 3 pemain dari Heroes bisa mendapatkan 1 buah poin free kill. Benar sekali itu tadi. Mungkin tadi benar kata Om Wawa agak pusing setelah PG tertangkap. Maka setelahnya agak buyar. Iya, padahal tadi mereka masih sempat untuk stay ya di Betul. 2 komponen yang berbeda, tapi bisa di knockout juga oleh pemain-pemain Heroes. So, ya itu adalah tim pertama kita yang kembali ke lobby, yaitu Bigetron Neon. Bigetron Neon. Sementara ini dia ada EVOS dan Bigetron Esports, mereka masih stay di area Gatka. Betul. Masih mencari-cari seperti yang masih dekat-dekat Gatka ini di kampung-kampung kecil yang sebenarnya walaupun dia kampung-kampung yang ya kiranya diantah berantah lah gitu ya. Tapi kadang juga menyimpan loot yang bagus gitu. Iya, karena di sini ada sedikit turunan ataupun slope yang masih bisa dimainkan. Kita lihat ada beberapa kendaraan yang diparkir oleh Betul Bigetron. sekali, sangat unik ya ini ya. Ya, karena ini sangat menarik. Selain daripada parkirnya di bagian bawah, itu tidak akan bisa dilihat oleh lawannya. Betul sekali. Yang dimana dari Bigetron Esports sewaktu-waktu bisa mengagetkan mungkin kalau ada tim yang mencoba untuk turun ke sana. Betul. Apalagi turun atau melintasi jalan itu Iya. arah Gatka bisa di spray down. Yes, dan ada Q. Wow. Semuanya berada di open field sedikit. Malah proning di bagian luar. Tapi kita lihat apakah strategi yang dimainkan oleh RRQ akan bisa memberikan mereka sedikit keberuntungan juga. Betul sekali. Masih banyak kemungkinan, masih tersisa 15 tim, 59 orang. Oke, loot airdrop berikutnya sudah turun, AWM di sini. Iya, ini drop yang cukup menarik. Karena ini untuk mid game, yaitu sekarang. Ini sangat-sangat penting. Sangat penting. Dan Sangat penting. sangat Untuk- memberikan benefit bagi tim yang bisa mendapatkannya. Ya, untuk menghancurkan armor mungkin atau bahkan untuk menculik 1-2 pemain lawan. Betul sekali. Ini senjata yang sangat luar biasa. Level 3 helm, hilang. Hilang. Level 3 vest, 2 kali tembak, hilang. Luar biasa memang AWM ini. Dan dari WAW memilih untuk menggunakan Answer ini, Iya. besi ini, uas besi. ya flare di luar zone berarti. Iya betul, sedang sharing bensin itu sepertinya. Kayaknya ini akan dijadikan kendaraan untuk sampai late game sepertinya. Yep. Dan mereka Oke. masih stay di bagian bawah. Untuk circle kedua mungkin masih cukup safe, namun lebih lama lagi mereka di luar akan lebih berbahaya. Jadi sudah waktunya untuk WAW keluar dari Sosnovka Island. Sudah waktunya mereka untuk mencari tempat di bagian tengah circle. Betul sekali, karena memang ya circle kedua belum sakit, tapi nanti 3-4 itu akan menjadi disadvantage buat mereka. Kerugian tersendiri gitu. Ya sementara Star 8 satu compound dan tidak ada yang bergerak juga. Mas. Mereka sudah cukup puas dengan Loot yang mereka properti yang dapatkan. sudah mereka miliki Iya, sekarang ya. betul Karena sekali. untuk di mid game kita tahu ketika sudah dapat properti tinggal tunggu saja. Apakah harganya akan naik untuk Iya, circle iya, keempat? iya, betul sekali. Apakah akan tim-tim lain datang? Apakah kita bisa menangkap tim lain? Iya. Tapi satu-satunya jalan juga yaitu di bagian. Mereka bisa menahan mungkin ya. Setelah melihat circle-nya mereka bisa menahan di jalan rayanya di sana kalau mau koleksi poin kill. Betul, betul. Tapi tadi benar kata Om Wawa, memang properti atau compound di pertengahan-pertengahan zona ini sangat penting. Ya. Selain buat mereka cover, mereka juga bisa pick. Kalau kepick lagi, ngumpet dulu. Ya masih bisa ngumpet Iya. juga dan itu bisa dapat beberapa poin free kill juga. Betul. Yang and free. Sama-sama. Dari semuanya belum ada yang mau bergerak dan ternyata circle-nya ada di bagian bawah dan sudah ada cukup banyak tim yang masuk ke dalam zone yang cukup aman. Yang berarti bahwa kita tidak akan melihat lebih banyak mungkin di circle yang ketiga nanti. Tapi untuk circle yang keempat ini cukup menarik. Dalam dan semakin ke bagian tengah ini akan sangat menguntungkan buat tim yang sudah berada di tengah, sana. Ya, betul jadi sekali. harga propertinya bisa naik nih. Naik, betul. Lihat dulu nih nanti circle ketiga naiknya 2 kali. Iya, betul, betul, Circle yang keempat mungkin naiknya Naiknya 4 kali. Ya. Dapat Dan- keuntungan tersendiri bagi tim tersebut. Ya sedangkan untuk Onyx Esports ada EVOS di sana. Ini jarak yang sangat dekat sekali. EVOS memilih untuk turun dan dia sudah berada di atas high ground. Oh terlihat Oke, oleh oh. Foxy. Oh, saya Langsung mulai saja spray di sana. Di-spray oleh Foxy. 14 peluru keluar. Tadi sudah lanjut keluar. Masih ada balasan spray yang dilakukan oleh para pemain EVOS. Tetapi Onyx mereka akan Sudah cukup mengindahkan jauh saja. juga, benar. Nggak akan menghentikan laju kendaraan mereka juga untuk mensecure lebih dalam. Mereka bisa kemana? Betul, betul. Tapi ini cukup menarik. Mungkin kalau kita berpikir ini kenapa ya EVOS kok mainnya maunya open field gitu. Tapi ternyata kalau kita dalami lebih lanjut, ternyata itu ada high ground. Di bawahnya ada compound. Nah itu tadi mungkin yang Om Awa bilang bisa menjadi trap juga itu. Ya,
Orang masuk kapan, oh ternyata udah ada yang nungguin seperti tadi BTR Ion. Ya, dan ini juga menarik karena tadi Heroes akan kedatangan orang yang berbeda, itu RRQKG. Satu tembakan dari Mini 14, single tapping. Dan itu RRQKG belum tahu dia ditembak dari mana. Akan menjadi pekerjaan tersendiri kalau mereka tidak sadar. Di kompon bagian bawah sudah ada tim Heroes. DK mencari-cari, kita pindah lagi sekarang ke Zuxi. Yang saya perhatikan dari tadi match, kalau tidak Zuxi, Luxi itu pasti bawa M24 deh. Ya, Iya, sangat luar biasa. Dan M24 itu tadi beberapa juga menjadi salah satu poin penting untuk men-secure sebuah war atau battle dengan tim lain. Gitu. ya, dan tampaknya RRQKG akan memilih untuk keluar saja dari lokasi mereka sekarang atau yang tadinya sudah terspot oleh tim Heroes. Oh, malah mundur. Mundur. Ya, dan memblokade di bagian sana. Daerah yang cukup belum bisa dimainin sama sekali. Betul. Oke, kita kembali ke zone juga nih. Tadi gameplay yang cukup baik juga diperlihatkan oleh tim zone. Oh, Zizi, dia mendengar suara bagi melewat. Oh, dia coba kasih informasi ke timnya. Tapi ternyata dari view perspektif dia tidak terlihat, tapi terdengar suaranya tadi. Iya, dan ini sudah ada beberapa tim yang berdekatan. Kita tinggal menunggu aja kapan circle-nya menjauh dari kaki mereka. The Prime cukup Sangat dekat sekali dengan tim 3 di sana. Iya, mereka tinggal menunggu kapan kompon mereka akan diambil oleh RRQ. Betul sekali, RRQ di sana juga pasti masih mencari-cari dan mereka juga pasti masih mengobservasi apakah kompon di depan sana ada orang atau enggak. Dan inilah yang dilakukan luar biasa dari The Prime. Mereka tiduran tapi tidak melintang ke jendela, tapi mereka membuat horizontal ke jendela. Sehingga saat orang ngepick, wah nggak kelihatan. Ya. Tapi saat mereka masuk, tiba-tiba berdiri. Nah, itu yang bahaya dari TPM, dan itu yang harus bisa dihindari oleh tim-tim yang mencoba untuk masuk ke dalam kompon yang kira-kira kosong. Betul sekali, harus tetap waspada. Wah, cukup menarik, Victim Win masih membawa Uzi sampai ke phase yang ketiga. Ya, Uzi berarti dia ngelutnya mungkin kurang begitu banyak tadi, masih belum bisa mengganti ke Assault Rifle. Tapi Uzi untuk mid-range ya, mid-range, close range kayak yang tadi udah dibahas juga. Sangat luar biasa sih memang. Ya, fire rate-nya sangat-sangat cepat sekali. Betul. Wah, ini kita lihat lagi, Bigetron, lihat ada 4 kendaraan dijadikan fortress atau benteng bagi Bigetron di sini. Ya, ini bagus sih untuk kegiatan, tapi mereka akan kelihatan dan ini bukan tempat yang begitu bagus ya, karena sangat-sangat terbuka sekali. Betul sekali. Tapi kalau mereka bisa memanfaatkan untuk jadi benefit, ya mungkin itu adalah strategi mereka juga gitu. Ya, sementara dari RRQKG masih stay di bagian luar tadi, meninggalkan satu orang teman dia. Dan RRQ, ada WAW juga. Jaraknya di sini lumayan dekat, tampak sebentar lagi menit ke-24 kita akan melihat beberapa pertempuran. Sudah ada gunshot dilakukan oleh Genbo. M4 gameplay di sana. Iya, masih bisa lolos tim lawannya. Ya, dan RRQ tadi yang sudah berpasan tembakan memberitakan posisi dia, dan ada Dranix yang berhasil menokout satu pemain. Dan RRQ apakah mereka akan bisa survive, karena kali ini EVOS juga sudah turun dan ada Rive dengan Dranix. Langsung di finish saja di sana oleh Rive, No Mercy sesuai namanya, No Mercy. Ya, dan ada Dranix berdekatan sekali dengan Victim. Dan mereka bertemu dengan Rive yang berarti akan ada 3-way showdown mungkin yang terjadi di sini untuk area pier. Dan Banyu masih bertahan dia di bagian atas atau di lantai 2 dari rumah dia yang memiliki vision sangat cukup. Betul, cukup luas untuk men-spot musuh-musuh yang kiranya ada di Verifier di situ. Victim masih mencoba untuk mencari, dan itu bahaya banget ya. Bahaya banget sih itu. Karena Rive-nya terpisah, Benar. dia split satu orang saja. Oh. Dari Victim bermain dengan cukup pasif sekali, seluruh kendaraan disembunyikan Sudah di garasi diparkir bagian di sini, bawah. Ya. betul sekali. Mereka menyembunyikan kendaraan-kendaraan tersebut untuk akses nanti masuk ke dalam Oke, sudah lane mulai ada game. gunshot di sana dilakukan. Dan Rives berhadapan dengan Dranix, sama-sama memarkir kendaraan juga sebagai benteng mereka. Spreadown datang dari DNA. Belum ada korban jiwa, tapi Rives, satu pemain mereka sudah very low HP. Betul sekali, very low HP. Yang akan menjadi 4-way showdown, akan ada tim ke-6 juga yang masuk dari arah belakang mereka. Dan WAW berhadapan dengan RRQ. 2 orang dari RRQ masih berada di dalam zone. Itu teman, salah. Itu teman, kenapa ditembak? Iya, tapi ada 2 orang dari RRQ Sudah yang knock knock out down. sana. RRQ kaget dalam bahaya. Sementara Dranix disamperin oleh Heroes. Surprise saja di sana oleh DRNX DNA, luar biasa. Ya, Dranix
menyapu Heroes yang baru saja keluar dan tinggal 3 tim kembali. 3-way showdown yang akan keluar sebagai jawara. Akan kita tunggu nanti di circle yang kelima. Tentu saja setelah circle tersebut menjauh dari compound mereka. Rives tetap stay di bagian luar menunggu lawan-lawannya yang keluar dari rumah. Betul sekali. Dan ketiga tim yang ada di sini akan terpaksa untuk masuk ke zona yang kelima. Dan kita lihat di sana Zone bermain sangat luar biasa. Young and Free dihabiskan di sana tadi. Ya dan jangan lupa ada PG Baras. Oki Ozora bisa menumbangkan. RRQ kaget tadi Uni juga di knockout. Oleh Oki Ozora dan terfinish saja. Ya, para pemain Bigetron, PG Barracks cukup ramai untuk bagian sana, tapi Dranix, Victim dan juga Rives masing-masing memiliki kompon satu sama lain, belum ada yang mau mengalah. Oh, karena circle-nya ada di kaki mereka. Di kaki mereka ternyata, menguntungkan sekali dan di Verifier. Ya, ternyata circle-nya berada di Verifier, jadi kita masih akan menunggu dulu. Untuk di bagian atas mungkin PG Barracks, mereka butuh poin untuk naik ke top 5. Dan mereka berada dari posisi yang kurang begitu bagus, karena sekarang sedang tersandwich dan RRQ Kenbo bisa menumbangkan pemain-pemain dari EVOS. EVOS ditumbangkan oleh RRQ Kenbo tadi di sana. Dan EVOS baru saja tereliminasi. Tereliminasi, aduh sayang sekali ya. Wow. Tapi ya masih di tim 12 lagi. Aduh. Ya, ini adalah tim-tim yang cukup keras, masih ada 11. Jadi masih cukup banyak juga dan Bigetron Esports akan masuk ke dalam zona. Mereka akan mencoba untuk mencari yang kira-kira akan bisa dibangun benteng dari kendaraan-kendaraan mereka kali ini. Wah, positioning yang luar biasa dari Bigetron. Oke, yang Free juga tereliminasi di sini. Yap, sudah begitu banyak tim yang tiba-tiba saja harus langsung kembali ke lobby. Dan The Prime berjumpa dengan RRQ Turcaladi. Ada trade knockout juga untuk Kenbu. Ada di mana semuanya? Onyx. Oke, di sana Kenbu mengenalkan Prime juga di sana. Kenbu paling spray dengan effort di sana. Mencari-cari di sana. Oh, hampir saja keduanya sudah mulai ke damage yang lebih banyak di sana. Oke, net dilemparkan, tapi terlalu pendek sepertinya di sana. Ya dari RRQ sedang berusaha untuk melakukan revive. Ya hanya ada Kenbu seorang diri. Apakah dia cukup berani dan smoke dilepaskan untuk lebih aman lagi. Tapi itu juga pertanda kalau dia sedang melakukan revive. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh para pemain The Prime. Yang sekarang sedang melakukan flanking. Ini posisi yang cukup berbahaya sekali. Warung terkena frag grenades. Masih ada drone yang berhasil di revive. Tapi Dobson. Dia sudah berada di bagian kiri atau dari angle yang belum terlihat juga. Dan Banyu mendapatkan Rives di tempat Firpir tadi. Oh, Prime Dobson mulai di spray dari sana. Tapi terkenok. Oh, habis saja RRQ. Ya RRQ mereka bermain-main terlalu lama berusaha untuk melakukan revive. Dan Star Ed, Bigetron Esports, ada juga Zone. Itu apa yang terjadi di bagian atas. Ya battle di bagian kiri dan kanan. Ini merupakan apa ya, jungle battle yang sangat luar biasa. Karena sudah sangat banyak tim, ada 5 tim yang sudah berkumpul di satu circle yang sudah sangat kecil di sini. Ya apakah Bigetron bisa keluar dari posisi sandwich mereka dan wow circle-nya berada di bagian bawah berarti akan ada 5 tim yang saling sikut-sikutan untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Oke, Stargate sana baru masuk. Oh, di spray saja langsung oleh Natik di sana. Yes, knockout untuk Star 8. Belum begitu aman untuk para pemain Bigetron Esports karena mereka sekarang sedang tersandwich zone dari bagian kiri. Dan di kanan mereka juga masih ada tim Onyx. Betul sekali. Cukup menarik, ini benar-benar akan menjadi sebuah blood war istilahnya. Karena mereka dari atas akan menuju ke open field di mana zona-zona terakhir. Oke, lihat sini. Matthew men-spray saja. Luxi sangat sekarat di sana, terkena spray Scar L dari Matthew. Ya nyaris tapi sempat untuk melakukan proning dan ini akan menjadi petunjuk untuk para pemain Bigetron. Sebentar lagi 40 detik ke depan kita akan melihat pergerakan dari 4 tim untuk masuk ke dalam zona yang berikutnya. Tempat yang sangat jauh kalau akan dilalui dengan menggunakan kaki. Siapakah yang akan survive? Betul sekali. Si Natik juga, oh sudah mulai zona, sudah mulai dia kena juga. Ya. Tadi positioning mungkin di sana, oke di samping ada zone juga. Ya masih ada kendaraan yang bisa dipakai mereka Dekat sewaktu-waktu. sekali ini sangat dekat. Onyx akan berusaha untuk maju ke mereka. Smoke dan dari Bigetron juga sedikit tapping saja untuk mengusir lawan-lawannya. Mereka berada di bagian tengah antara zone bersama dengan Onyx ya. Betul sekali. Jadi ini ada pilihan yang bisa dipergunakan oleh Bigetron Esports. Mereka bisa pilih sisi dari zone atau sisi dari Onyx yang tampaknya ternyata seluruh tim memilih untuk menghindar. Dan tim zone juga sudah memasuki zona ke-7 atau phase yang ke-7 nantinya. Ya dan di Verifier juga tampak harus keluar semuanya Verifier dari sudah mulai rame. compound.
Dranik di sana mendapatkan knockdown pertama. Oke, Rive sudah masuk dalam compound, dicari di sana. ODP 47 peluru di spray saja. Dranik kena kembali oleh Sherlock di sana. Ya, dan Rive masih bertahan. Satu pemain mereka sudah terknock out, tapi apakah waktu sempat karena di sini circle-nya sudah masuk ke dalam Rive. Harus bisa lebih cepat lagi Belum masuk Rive, belum masuk. Belum Iya. masuk ke dalam zona aman. Oh, sudah sekarang. Sekarang sudah mereka. Oke, lemparkan smoke terkena temannya sudah. Oh, chaos yang terjadi. Dranix hanya menyisakan satu pemain mereka. Hanya bisa stay di balik smoke. Dan sedang berusaha Di untuk sana mengejar Bigetron. Ada Netik yang keluar secara tiba-tiba. yang luar biasa menghabiskan Dranik di sana. Ya, dan ini adalah posisi yang cukup menarik untuk para pemain Bigetron. Kalau mereka bisa mengkondisikan seluruhnya karena mereka berada di bagian kiri dari map. Sedangkan seluruh tim-tim ini ada di bagian bawah dan bagian kanan map. Oke, Zuxi dicari-cari sih dengan DP-nya. Oke, terlihat oleh terlihat Zuxi. satu. Wah, dia mendapat lower ground di sana ternyata. Yang berada di bagian atas. Suksi. Dia Prime Karma. Dan dari WW dan Onyx kalian. Onyx, The Prime sudah harus saling berduel satu sama lain. Dan Bigetron, kalau mereka bisa memanfaatkan situasi sekarang, tampaknya Luxi tadi berusaha untuk mengambil. Atau ingin mengambil kotak yang ada di bagian belakang tadi. Natik coba flank, melewati kiri. Kita lihat. Wow, ini rumahnya luar biasa. Rumahnya luar biasa. Ini yang disebut Omawa tadi, properti harganya naik. Properti harganya naik dan play down dilakukan oleh Luxi. Luxi di sana spray dengan Kalina, ditarik ke kali 3 dengan M4 di sana. Oh, masih selamat musuh yang dispray oleh Luxi di sana. Ya, dari WAW Ney, dia berada di dalam kabin kecil, tempat yang sangat menarik dan cukup secure. Karena di sana akan bisa mendapatkan vision untuk bagian luar. Betul sekali. Di sini dia bisa melihat di mana ada musuh nggak kanan kiri saya nih. Tapi ya itulah, tetap saya ini tempat yang kecil. Jika net masuk, udah. Ya, tapi dia bisa memainkan saya dengan bermain pasif. Mungkin dia bisa mendapatkan placement yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka-mereka yang sekarang sedang berada di bagian luar. Dan lihat di lantai 2 sana cukup banyak smoke. Betul sekali, smoke sudah dilemparkan di sana agar membuat kebingungan mungkin musuh yang mau push atau mereka bisa keluar untuk kabur dari lantai 2 ini. Iya, dari bagian bawah juga para pemain Victor sudah melihat ada Onyx yang bersiap-siap. Yang menjadi pertanyaan ke arah mana nanti Bigetron akan mencoba untuk menyerang. Karena mereka berada di bagian luar dan mereka lah yang memberikan pilihan. Ingin mensecure posisi yang mana. Betul sekali, mereka harus engage karena mereka sekarang berada di zona terluar dari zona akhir ini. Ya, meskipun hanya 23 meter, tapi itu posisi yang sangat-sangat terbuka juga. Apakah Bigetron akan bisa masuk ke dalam? Di bagian depan tempat sana ada tim dari Onyx, masih ada Victim yang mempertahankan posisi rumah mereka. Masih ada Rives. Masih ada zone Wah, juga ini di luar sana. biasa Luar sekali. biasa. 6 tim yang bertahan sampai sejauh ini untuk circle yang ke-8. Benar sekali. Ini sangat luar biasa, passion gameplay, positioning yang luar biasa. Masih ada 16 orang yang hidup di zona ke-8 ini. Ya, dan Onyx mereka masih memainkan ya sedikit slope yang cukup kecil. Betul di sana. Dan dari balik smoke juga smoke tipis-tipis Bigetron Esports. Seluruh tim tampaknya tidak ada yang ingin mengalah untuk memberikan placement point. Masih ada 6 tim yang tersisa. Berarti ini masih banyak loh. Masih ada 16 untuk circle ke-8. Betul sekali. Masih banyak sekali. Dan ini ya tadi yang seperti saya sebutkan luar biasa placing dari mereka. Zona kecil aja mereka masih bisa mencari posisi agar mereka tetap kontrol. Oke, sudah mulai lagi gunshot dilakukan di sini. Oh, kembali lagi Onyx. Dan Bigetron Luxi. Esports melihat Onyx. Play Luxi, down datang spray down dari kali ini. Luxi. Dapat saja Matthew dia. dikenakan oleh Luxi. Ya, masih ada Sky di sana, tapi apakah bisa bertahan dari serangan Bigetron Esports dan dari lantai 2 compound. Victim tampaknya berusaha untuk men-knockdown Onyx. Dapat Sky dikenakan oleh UMB. Ya, bisa dicuri, bisa di-kill steal, tapi tidak. Tapi dia habis. Ya, di-kill Dicuri steal oleh Luxi. Masih ada kill steal dan ini pertarungan yang sangat-sangat cepat Luxi sekali. terkena. Luxi harus di-take down, knock atas Si victim Victim. Banyu. Betul Ya. sekali. Wah, dia kayak balas dendam. Ambil kill gua lu. Ya, kill steal yang sangat baik, tapi memang kompon yang dipegang oleh para pemain Victim ini sangat-sangat baik sekali. Dan Onyx menyisakan satu pemain mereka saja yang berada di bagian kabin. Masih 6 tim yang tersisa dan semuanya masih bertahan di circle yang sangat kecil sekali. Dan benar, ini Luxi masih bisa dihidupkan ternyata oleh saudaranya lagi. Zuxi Ya. di sana. Revive
Dan timing juga dia masih bisa sempat, masih bisa menggunakan first aid. Dan pemain dari Bigetron Esports karena mereka berada di luar compound, mereka tinggal nunggu aja. Mereka bisa stay mungkin di balik tembok di bagian depan. Betul sekali, dan mencari-cari siapa nih yang push saya habisin nanti. Iya, karena seluruh pemain dari Victim sebenarnya tertahan. Mereka tertahan di dalam rumah dan mereka berada di lantai 2. Di lantai 1 itu ada Zone, ada WAW, dan juga Ada ada River Onyx. di sana. Ya ampun, satu rumah ini banyak banget yang ngumpul. Ini kontraknya bareng-bareng nih Kontraknya semuanya. bareng-bareng sih ini. Kontrak bareng ini mereka. Di sini ada Zone juga, Jacques nyata juga masih di luar di sana. Ya ini tinggal siapakah yang lebih sabar. Apakah Victim yang melompat terlebih dahulu ketika Zone bergerak. Suara tembakan didengarkan juga smoke pecah dari sisi kiri rumah. Nah ini sudah mulai Zone 8 sudah tidak bergerak, ini harus menunggu ini. Oke, dia sana gudang teroris Zone. sendiri, terkenok saja oleh Cupau dan Cupau mendapatkan kill atas Zone teroris di sana. Ya masih ada di gudang belakang Jax, masih bersembunyi dan belum bergerak sama sekali. Tapi dia seharusnya mendapatkan informasi. Kalau para pemain Bigetron berada di sana, Jax dijemput ternyata. Oleh Bendrax di sana. Iya. Oh, Jacques dihabisi oleh Zuxi dengan DP gameplay. Ya tapi ini adalah posisi kuncian dari Bigetron Esports. Tampaknya mereka akan bisa mendapatkan winner-winner chicken. Benar. Tergantung dari seberapa sabar mereka juga dan revive akan bisa dilakukan kembali Wah, oleh dapat Bigetron lagi Esports. revive. 3 pemain akan mengunci Oh, pengadaan terpotong di sana, dari Spaydon. Netik luar Netik, jendela. Netik terkena kepalanya, terkenok di luar di sana. Sayang sekali karena dia harus terknock out. Mungkin waktu untuk revive akan sedikit menemui kesulitan. Luxi akan mencoba untuk bertahan di luar. WAW di atas sana ada Onyx juga. 5 tim terakhir untuk circle yang terakhir. Yang terakhir benar sekali. Ini sangat luar biasa di mana circle terakhir mereka masih menahan-nahan. Ada yang di outer, ada yang di inside. Oh, Luxi mendapatkan knock atas Riven, no mercy. Ini benar-benar posisi kunci dari Bigetron Esports dan ya Luxi hanya bermain-main di bagian luar dan dalam hanya masuk sebentar juga Dihabiskan Rive. saya, Yes. Rive oleh Luxi di sana. Oh, lantai 2 dan lantai 1 akan Oh, menjadi dicari masuk saya. ke Oh, dalam Nanti. ruang tidur. Straight out. Luxi dapat. Luxi mendapatkan kill atas Cupau. Ya mencoba untuk bertahan tadi dan ternyata masih bisa digagalkan. Satu pemain dari Bigetron Esports masih bertahan sejauh ini. Onyx keluar. Victim juga di take down. 3 pemain terakhir. Siapakah yang akan mendapatkan chicken dinner akan ditentukan dengan last minute standing. Benar sekali. Tinggal ada victim. Ada Bigetron dan satu lagi tim apa tadi yang masih bisa. Ini ya. habis saja Wow, di Onyx NIC. 1 melawan 3. Luxi, apakah bisa? Karena di sini zone-nya sakit. Kalau dia bisa bertahan di bagian tengah. Luxi di Kemudian sana. melakukan chicken dinner. Oh, Luxi 1. Luxi 2. Ternyata dihabiskan oleh Fiel. Luar Wow. biasa Luxi.